Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Selamat kita boleh berjumpa kembali dalam salam sejahtera bagi kita semuanya. Puji nama Tuhan, kita boleh tetap bersyukur kepada Tuhan apapun keadaan kita saat ini, kondisi kita dalam situasi apapun kita dikondisikan, kita tetap senantiasa boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Dan khususnya pada malam hari ini kita boleh bersyukur jika kita masih boleh dipertemukan dan kita boleh bersama-sama bersekutu dengan firman Tuhan. Puji nama Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman-Nya. Kita satukan hati kita untuk berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk segala kasih dan kemurahan Tuhan. Setiap hari, setiap saat Tuhan, kami boleh mengecap kebaikan Tuhan. Kami boleh merasakan kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah atas hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, kasih-Mu Tuhan tidak pernah berkesudahan bagi setiap kami. Karena kami percaya bahwa Engkau Allah yang mengasihi kami ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan. Terima kasih Tuhan untuk pemulihan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan ketika kami boleh bersekutu dengan firman Tuhan. Melalui firman Tuhan sebentar kami akan dengar. Kami yakin dan percaya setiap kami boleh dikuatkan, setiap kami boleh mengalami Tuhan, kuasa Tuhan yang kami yakin dan percaya firman-Mu iya dan amin, yang sanggup menolong setiap kami ya Bapa, membentuk setiap pribadi-pribadi kami menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Roh Kudus mengurapi kami, menyucikan dan menguduskan kami, memberkati kami ya Tuhan. Berikan kami hati yang lemah lembut untuk kami boleh mendengar firman-Mu ya Bapa. Bahkan kami diberikan kecakapan untuk melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengar firman-Mu ya Bapa. Haleluya, amin. Di nama Tuhan, mari kita bersama-sama belajar kembali kebenaran firman Tuhan tentang teladan Bapak Abraham. Kembali kita akan membuka Kejadian di dalam Kejadian 12 ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Malam hari ini kita akan berbicara tentang Bapak Abraham, yaitu menerima proses Tuhan, ya, menerima proses Tuhan. Kita tahu Bapak Abraham disebut sebagai Bapak beriman atau sebagai Bapak bangsa-bangsa, ya, apa semua bangsa-bangsa. Nah, tentu sebagai orang yang beriman, ya Bapak Ibu saudara-saudara, ya setiap orang yang beriman akan mengalami yang namanya proses dari Tuhan, ya, karena kita berbicara iman kepada Tuhan, maka setiap kita akan mengalami, itu pasti mengalami proses Tuhan. Jadi proses Tuhan itu pasti, ya. Mungkin banyak orang akan mengatakan bahwa itu masalah, ya, masalah. Jadi kalau kita menganggap itu menjadi satu masalah, bahwa setiap manusia akan mengalami sebuah masalah. Setiap hari masalah-masalah itu pasti ada, ya. Tidak terjadi hanya kepada kita, tetapi semua orang akan mengalami masalah. Tetapi sebagai orang yang beriman, ya, masalah ini tidak menjadi satu masalah yang sukar, ya, menjadi persoalan bagi setiap kita, karena kita tahu bahwa ini adalah setiap masalah yang terjadi itu merupakan proses, ya, sebuah proses dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita belajar, ya. Hari ini kita belajar dari Bapak Abraham, bagaimana Bapak Abraham bisa menerima proses yang daripada Tuhan, ya. Jadi saya katakan bahwa setiap kita pasti akan mengalami proses. Jadi kita belajar dari Bapak Abraham, pembacaan firman Tuhan, kita berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu, ya. Ini persoalan setiap kita. Proses pertama yaitu yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita, yaitu Allah mau memproses kita. Pertama lewat memisahkan kita, pemisahan kita.
ya, pemisahan. Syarat untuk mengikut Yesus adalah menyangkal diri, harus menyangkal diri dan pikul salib. Ya, ini proses untuk mengikut Tuhan. Penyangkalan diri dan pikul salib. Nah, ini adalah proses untuk masuk dalam rencana, ya, rencana Allah dalam panggilan kita, panggilan Tuhan terhadap kita. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara kita, jadi kita supaya kita benar-benar memahami setiap persoalan yang terjadi ini menjadi sebuah proses yang daripada Tuhan, supaya kita boleh mengerti, supaya kita bisa menerima seperti Bapak Abraham. Dia mau menerima proses yang daripada Tuhan. Proses pertama yaitu Tuhan mau kita dipisahkan, ya, dipisahkan dari negeri di mana saya pernah sampaikan bahwa Bapak Abraham berasal dari Ur Kasdim, di mana negeri ini, kota ini adalah kota penyembah berhala, ya, bermacam-macam penyembahan, ya, penyembahan di sana, penyembahan berhala, ya. Dia Bapak Abraham bahkan nenek moyangnya adalah penyembah berhala. Jadi Allah mau memisahkan Bapak Abraham. Nah, ini proses tidak mudah. Dan Ur Kasdim adalah kota terkaya, ya, termasuk keluarga dari Bapak Abraham itu adalah orang kaya. Nah, ini cara Tuhan, proses yang Tuhan kerjakan dalam setiap orang beriman, ya, itu memisahkan kita dari dunia, ya, dari dunia yang mengikat kita. Apa yang mengikat kita? Kekayaan, kenyamanan, penyembahan, ilah-ilah lain. Karena Tuhan mau ketika saudara dan saya dipanggil Tuhan, saudara dan saya menjadi penyembah-penyembah Tuhan yang seutuhnya, yang sempurna. Oleh sebab itu kita perlu yang namanya proses Tuhan. Kita harus mau dipisahkan dari ilah-ilah lain, ya, yang mengikat kita, yang membuat kita bergantung, ya, kepada dunia ini. Manusia cenderung bergantung kepada harta kekayaan. Manusia cenderung bergantung kepada apa yang dimilikinya. Apa yang dimiliki? Harta kekayaan, kekuasaan, kehormatan, ya. Oleh sebab itu Tuhan mau setiap kita, menghendaki setiap kita mau menerima proses yang dari itu. Tidak mudah Bapak Ibu saudara-saudara, ya, untuk bisa menerima itu. Di Kejadian 12 ayat 4 dikatakan bahwa lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara, ini tidak mudah karena kebanyakan kalau jadi orang kaya, ya, sudah enak, ya, di Haran sana, lalu dia harus tinggalkan untuk menuju ke tanah di mana Tuhan tunjukkan, yaitu tanah Kanaan yang notabene bahwa Bapak Abraham belum mengetahui kondisi di sana bagaimana, ya. Dia harus tinggalkan kenyamanannya, dia harus tinggalkan semua kehormatannya sebagai orang kaya. Ini tidak mudah. Namun di sini Abraham taat, mau menerima. Menerima artinya itu sepakat. Menerima artinya percaya. Menerima artinya itu taat. Itulah sebabnya Abraham disebut bapak beriman. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, jadi Allah mau memisahkan kita dari kedagingan kita, kecintaan kita, hidup dalam kedagingan kita, melalui apa yang mengikat kita, ya, untuk membawa setiap kita untuk hidup dalam roh, hidup di dalam roh, hidup dalam pimpinan Tuhan. Inilah maksud Tuhan. Oleh sebab itu dikatakan bahwa saudara dan saya dipanggil, dipilih dan dijadikan umat,
dijadikan imamat yang rajani. Ini artinya bahwa Tuhan punya rencana yang indah, ya. Tuhan memberikan kehidupan masa depan yang penuh pengharapan yang pasti, ya. Kalau Abraham masih hidup di dalam dunia pada sebelum dia dipanggil, ya, dia mungkin mengalami sukacita, mengalami bahagia, kenyamanan, walaupun dia tidak punya anak. Di situ dikatakan bahwa Abraham tidak ada mengeluh, ya, karena bahwa Abraham mengalami hal-hal, tetapi hal-hal yang dimiliki oleh Abraham yaitu adalah kebahagiaan yang semu, ya. Oleh sebab itu Tuhan mau memberikan apa yang abadi bagi kita. Oleh sebab firman Tuhan katakan apa yang diberikan Tuhan, ya, apa yang Tuhan berikan itu tidak sama yang dunia berikan, ya. Karena apa yang dunia berikan ini hanya sementara, ya. Bahkan apa yang kita boleh terima, ya, berkat-berkat secara jasmani yang daripada Tuhan itu hanya sementara, hanya kepercayaan, hanya titipan, ya, Pak Ibu, saudara-saudara. Jadi bukan menjadi milik hak penuh kita. Oleh sebab itu cenderung manusia ketika mengalami proses Tuhan, bahwa Tuhan mulai mengerat, ya, mulai memisahkan kita dari hal-hal duniawi ini, ada banyak orang tidak siap untuk proses. Yang Tuhan mau adalah setiap kita harus siap. Seperti Bapak Abraham, dia siap menerima proses ketika Tuhan memanggil Bapak Abraham. Ketika Tuhan memanggil kita, kita harus siap untuk menerima proses yang daripada Tuhan. Sekalipun itu tidak enak, ya. Kita baca di dalam Roma surat Roma pasal 5 ayat yang kelima. Roma 5 ayat yang ke Roma 8, ya, Roma ke-8 ayat yang kelima. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Yang Tuhan inginkan bahwa setiap orang yang beriman itu hidupnya tidak hidup lagi di dalam daging, melainkan hidup di dalam roh, memikirkan hal-hal yang dari roh, ya. Karena ayat ke-6 dikatakan, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Nah, saya katakan bahwa Tuhan memberikan kehidupan yang baru, yaitu hidup di dalam roh, yaitu untuk memberikan hidup dan damai sejahtera, ya. Hidup dan damai sejahtera yang Tuhan berikan, bukan yang dunia berikan. Jadi karena saya katakan bahwa apa yang diberikan dunia ini, ya, ini semuanya palsu, hanya sementara, saudara-saudara, ya. Jadi kita mau siap dengan proses Tuhan ketika Tuhan harus memisahkan kita dari ilah-ilah lain, ya. Mengapa demikian? Ya, seringkali manusia ketika dia tidak memiliki apa-apa, dia tidak merasa kehilangan. Tetapi ketika memiliki sesuatu, ketika kehilangan, dia merasa sangat berduka, ya. Misalkan ketika belum punya pekerjaan, ya, ketika belum punya pekerjaan, belum punya gaji, itu happy-happy aja, tidak ada masalah. Tetapi ketika mulai bekerja, kemudian mulai mendapatkan gaji, kemudian dia harus mengeluarkan beberapa hasil dari lelahnya, berkat-berkatnya untuk orang lain, ya, untuk Tuhan, ini merasakan sangat berat, ya. Karena apa? Kecintaannya. Jadi tidak mau, manusia cenderung tidak ingin kehilangan sedikit pun dari apa yang dimilikinya, hartanya, apa yang dianggap hartanya. Lalu apa? Manusia kehilangan. Ketika manusia atau seseorang memiliki yang tadinya
Yang tadinya dia setia, tetapi ketika dia mulai punya pasangan, ya, ketika mulai punya pasangan, lalu berubah setia. Kenapa? Kesetiaannya berpindah kepada pasangannya. Ada banyak pasangan-pasangan, ya, suami istri. Waktu dia belum menikah itu taat kepada Tuhan, tetapi ketika dia menikah dia tidak taat kepada Tuhan. Ya, makanya Tuhan mulai mengerat, mulai memproses. Hati-hati ketika kita mulai melenceng. Kalau kita hidup dalam rencana dan panggilan Tuhan, Tuhan pasti proses kita. Tuhan akan luruskan jalan-jalan kita. Kalau kita bejana itu akan terus mengalami pembentukan proses. Tuhan akan bentuk. Ya. Yang kedua, proses, ya. Proses pendewasaan. Yang pertama itu proses pengkudusan, memisahkan kita dari ilah-ilah dunia ini, ilah-ilah yang lain. Ya, kecintaan kita kepada siapapun, kepada orang-orang yang kita kasihi, istri, suami, anak-anak, itu bisa menjadi ilah. Ya, harta kekayaan itu menjadi ilah lain. Ada banyak tidak bisa mencintai Tuhan ketika dia mencintai orang-orang yang di sekelilingnya. Nah, Tuhan tidak mau. Pasti Tuhan akan memproses kita. Ya, Tuhan mau setiap kita menjadikan Tuhan seutuhnya di dalam hidup kita, menjadikan pribadi, ya, yang harus kita sembah. Yang kedua, proses pendewasaan iman. Setiap kita akan mengalami proses pendewasaan iman. Jadi setiap orang beriman tidak akan yang menerima, tidak menerima proses, pasti tidak akan mengalami masalah. Tidak mengalami masalah itu pasti mengalami masalah, ya. Tapi mari kita menganggap setiap masalah itu menjadi proses Tuhan. Proses Tuhan, kalau proses itu akan tujuannya adalah untuk kebahagiaan. Ya, kalau masalah, ujian, masalah itu akan membuat kita berduka cita. Tetapi proses tidak membuat kita duka cita. Proses akan mendatangkan kebahagiaan bagi setiap kita. Ya, jadi proses pendewasaan ini seperti ranting yang selalu dibersihkan, yang selalu dibersihkan. Untuk apa? Pembuahan. Ya, jadi pendewasaan iman. Jadi yang dewasa adalah yang berbuah adalah orang-orang yang mengalami pendewasaan. Ya, tidak ada pohon yang belum dewasa itu berbuah. Kalau kita berbicara tentang ranting, pasti kita berpohon, ya. Jadi rantingnya harus kuat, ya. Rantingnya harus untuk dikatakan dewasa harus menghasilkan buah. Oleh sebab itu setiap kita orang-orang yang percaya bahwa kita akan mengalami proses pembersihan ranting-ranting, ya. Bapak Abraham, ya, di sini tadi dikatakan waktu mengalami proses pertama pemisahan, ya, itu pengkudusan, itu dia taat. Lalu proses apa lagi yang dialami Bapak? Ketika mengalami kelaparan, dia tetap, ya, Kejadian 12 ayat 10 dikatakan ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Mengalami masa-masa kelaparan, masa-masa sulit, tapi tidak membuat Bapak Abraham berduka cita, ya, kecewa ketika harus taat menerima proses Tuhan, harus taat melakukan perintah Tuhan, meninggalkan orang kaya tapi kelaparan. Ini, tapi Bapak Abraham tetap menjalani semua proses itu, ya. Apalagi prosesnya ketika menghadapi problema masalah Ismail, ya, dan Ishak. Ismail juga keturunan daripada Bapak Abraham. Tetapi apa yang terjadi ketika Ishak lahir, kita akan membuka di dalam Kejadian Kejadian 21, ya, apa yang terjadi ketika Ishak lahir.
Kita akan baca di dalam Kejadian 21 ayat yang ke-8. Kita akan baca, bertambah besarlah anak itu, ya, ini berbicara Ismail. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari, yang disapi adalah Ishak, ya. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu, bagi Abraham sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama dengan anakku Ishak. Ya. Bapak Ibu saudara-saudara, Bapak Abraham mengalami satu dilema, ya. Bagaimana istrinya Sarah harus atau menganjurkan, menyarankan kepada untuk mengusir, yaitu Hagar sebagai, ya, itu ibu daripada Ismail, ya, dan termasuk beserta anaknya, karena Sarah menganggap bahwa yang menjadi ahli waris itu adalah dari Sarah sebagai istrinya, anak, ya. Katakan sila. Nah, tidak mungkin Bapak Abraham, ya, tidak kesal, tidak mungkin Bapak Abraham ini tidak dilema, ya. Kita baca di ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-11. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anak itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Ya. Lalu keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberinya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhlah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Harus mau siap menerima proses ini, pendewasaan. Terus proses yang selanjutnya, ketika dia pikir bahwa Ishak sudah ahli waris satu-satunya, ternyata di dalam Kejadian 22 Tuhan berfirman bahwa meminta supaya ambillah anakmu dan persembahkan sebagai korban bakaran dalam Kejadian 22. Ini menjadi satu bentuk proses yang sangat berat, ya. Seperti saya katakan tadi bahwa ketika tidak memiliki anak Bapak Abraham tidak, tetapi ketika memiliki anak keturunan sebagai bapak yang normal, ya, ketika Tuhan minta pasti dia akan. Seperti ketika harus mengusir Ismail, sempat sebel, sempat kesel sama istrinya, ya. Tapi dia tetap mau terima. Waktu proses pendewasaan iman, yaitu Tuhan mau supaya Bapak Abraham benar-benar terbukti, ya, terbukti bahwa Bapak Abraham benar-benar mengasihi Tuhan ketika dia harus mempersembahkan Ishak sebagai anaknya. Ini proses. Setiap kita pasti dituntut untuk melakukan bagaimana kita harus hidup mengasihi Tuhan seutuhnya, menyembah Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, ya. Saat ini mungkin kita tidak bisa melihat, namun percayalah, ya, dikatakan setiap kita yang mau menerima proses, ya, itu akan mengalami tahan uji. Dan setiap orang yang bertahan, yang tahan uji akan mendapatkan mahkota kehidupan. Bapak Ibu saudara-saudara, jadi proses Tuhan pasti akan kita alami, ya, supaya
tujuannya adalah untuk memiliki tingkat kedewasaan yang penuh, memiliki iman yang dewasa, memiliki iman yang sempurna, sehingga setiap kita boleh menjadi serupa dengan gambar, ya. Setiap Tuhan akan semakin membentuk kita seperti bejana yang akan terus dibentuk menjadi bejana-bejana yang mulia. Untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Jadi hidup yang Tuhan berikan bagi setiap kita, ya, adalah hanya untuk mempermuliakan Tuhan. Jadi jangan sampai kita salah menggunakan hidup ini. Jangan sampai kita jadi orang yang percaya kepada Tuhan, ya, hati kita tidak bisa, masih terikat dengan dunia. Tapi mari kita mau senantiasa memahami setiap proses Tuhan. Ketika kita mengalami proses Tuhan, katakan proses akan membawa kepada keindahan, proses akan membawa kepada kebahagiaan, namun masalah akan membawa kepada kekekalan, ya. Jadi itulah sebabnya bahwa setiap kita harus mau menerima seperti yang Bapak Abraham menerima proses yang daripada Tuhan, supaya hidup kita boleh mempermuliakan nama Tuhan. Ketika katakan yang berbuah adalah di dalam Yohanes dikatakan bahwa setiap kita yang berbuah adalah orang-orang yang mempermuliakan Tuhan, ya. Kita harus tetap tinggal di dalam firman-Nya, kita harus tetap bersekutu dalam firman-Nya, kita harus tetap dalam hadirat Tuhan, ya, supaya kita bisa menjalani proses. Oleh sebab itu Bapak Abraham selalu mendirikan mezbah, selalu ada persekutuan yang indah dengan Tuhan, supaya tetap kuat, supaya bisa menjalani proses-proses, menerima proses yang datangnya daripada Tuhan, ya. Jadi kita akan buka di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-18. Yakobus 1 ayat 18, atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Amin, Bapak Ibu, ya. Jadi Tuhan menginginkan setiap kita, menjadikan kita oleh firman kebenaran, ya. Setiap kita dijadikan terus, dibentuk terus melalui kebenaran firman Tuhan, kemudian supaya kita pada tingkat tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Menjadi anak sulung, menjadi yang terutama. Oleh sebab Tuhan mengatakan, engkau akan menjadi kepala, engkau akan naik, bukan turun, engkau akan jadi kepala yang utama. Dalam hal apa? Dalam melakukan kehendak Tuhan, dalam iman percaya kita kepada Tuhan, ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, janganlah kita takut dengan setiap proses Tuhan, tapi terimalah dengan ucapan syukur. Orang-orang yang beriman, orang yang tetap tinggal di dalam Tuhan, ya, percaya kepada Tuhan seperti Bapak Abraham, ya, terima dengan pengucapan syukur, tidak dengan duka cita, namun mengucap syukur. Bahkan Roh Kudus akan memberikan kekuatan. Roh Kudus yang Tuhan berikan menjadi penolong untuk setiap kita, memberikan penghiburan bagi setiap kita. Mungkin kita mengalami duka cita, mungkin mengalami penderitaan, Roh Kudus akan memberikan kekuatan bagi setiap kita, karena kita tidak lagi hidup di dalam daging, tetapi kita hidup di dalam Roh. Maka setiap kita orang-orang yang percaya akan mengeluarkan ucapan syukur, pujian, pengagungan kepada Tuhan, dan damai sejahtera, akan mengalami damai sejahtera yang daripada Tuhan, karena Roh itu yang bersaksi, karena kita berjalan bersama Tuhan. Kita yakin dan percaya ketika kita mengalami proses yang dari Tuhan, kita bersama Tuhan, ya. Tuhan bertanggung jawab bagi setiap kita. Tuhan akan menjadikan indah, ya, bagi hormat kemuliaannya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita. Kita boleh tetap kuat senantiasa. Kita tetap boleh memandang Tuhan sebagai pencipta kita, Allah yang berkuasa, yang sanggup
yang sanggup menolong kita. Ya, puji nama Tuhan. Mari kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu bagi kami, bahwa kami masih dipercayakan Tuhan hidup yang berkemenangan, yaitu ketika kami boleh percaya kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya, siapakah yang dapat memisahkan kami dari kasih Tuhan? Kelaparan, penderitaan, ketelanjangan, pedang, tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa kasih Tuhan akan senantiasa ada bagi setiap kami Tuhan. Melalui kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar pada malam hari ini Tuhan, membuat kami semakin mengerti, semakin kami boleh mengenal Engkau Tuhan. Ketika kami boleh mengalami proses yang daripada Tuhan, itu tidak menjadi persoalan bagi kami, karena kami yakin dan percaya setiap proses yang boleh kami terima dan daripada Tuhan akan mendatangkan kebaikan bagi kami, akan mendatangkan kemuliaan, akan mendatangkan mahkota kehidupan bagi kami. Kami mau Tuhan belajar dari Bapak Abraham untuk kami boleh menerima setiap proses Tuhan, boleh tetap taat, boleh tetap setia, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, sekalipun itu menyakitkan, sekalipun itu membuat kami duka cita. Namun kami yakin dan percaya Roh Kudus akan menolong kami, berikan penghiburan bagi kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau terus memberikan kekuatan, pertumbuhan iman bagi kami ya Bapa. Kami boleh dipelihara Tuhan, roh jiwa tubuh kami boleh dipelihara Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka kuatlah setiap kami ya Tuhan, maka sehatlah setiap kami ya Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan Tuhan, yang terikat boleh dilepaskan Tuhan dari segala keterikatan akan dunia ini Bapa, untuk kami boleh terikat kepada Kristus. Kami mau Tuhan menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Mari Tuhan tolong kami, jangan biarkan kami menyimpang ke kanan dan ke kiri. Jangan biarkan kami jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tutup bungkus roh jiwa tubuh kami Tuhan dengan kuat kuasa darah Kristus. Menyerahkan kehidupan setiap pribadi, setiap rumah tangga ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Berkat Tuhan turun atas umat-Mu ya Bapa, mereka yang percaya kepada Engkau Tuhan. Kami yakin dan percaya pemeliharaan Tuhan sempurna atas umat-Mu ya Bapa. Setiap umat-Mu yang mengasihi Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan pekerjaan-Mu di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan-Mu Bapa, lewat umat-Mu, lewat hamba-Mu sebagai gembala sidang tempat ini Tuhan. Mari pakai setiap kami untuk saling melayani satu dengan lain, saling melengkapi satu dengan lain, sehingga kami boleh bersama-sama Tuhan mempermuliakan nama Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Jiwa-jiwa boleh banyak yang hadir menyembah Tuhan di tempat ini Tuhan, hingga boleh bertumbuh dewasa di dalam pengenalan akan anak-anak. Dan setiap kami Tuhan, semuanya boleh siap menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Tuhan organisasi kami yang ada, GSJPDI Tuhan, di mana kami bernaung. Melalui organisasi kami ini Bapa, kami boleh tetap melayani Tuhan. Kami masih diberikan kesempatan untuk kami boleh beribadah di tempat ini Tuhan, untuk kami boleh melayani Tuhan. Pakai organisasi kami juga Tuhan dalam pemberitaan perintisan-perintisan yang baru Tuhan Yesus, di desa-desa, khususnya di pulau-pulau, di pelosok ya Bapak Surgawi, untuk boleh memberitakan Injil Kerajaan Allah, supaya nama-Mu dipermuliakan ya Bapak Surgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati bangsa negeri kami Indonesia, berkati dengan keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan keselamatan yang datangnya daripada Tuhan. Mengampuni segala dosa dan kesalahan bangsa negeri kami ya Bapak.
Di dalam nama Tuhan Yesus berkati para pemimpin-pemimpin kami, pemerintahan yang ada dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, Bapak Presiden, wakil para menterinya, Tuhan menolong, memberikan kesehatan, hikmat, kebijaksanaan dalam mengatur jalannya pemerintahan Tuhan yang ada di Indonesia. Boleh kembali pulih Bapak. Rindu Tuhan negeri kami pulih secara ekonomi, secara sosial, politik Tuhan. Boleh mengalami pemulihan yang datangnya daripada Tuhan. Kami rindu Tuhan negeri kami boleh diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan negeri kami kepada Engkau ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami boleh bersyukur malam hari ini kalau kami boleh mengerjakan ibadah kami ini Tuhan di dalam nama-Mu. Kiranya Tuhan menyempurnakan apa yang boleh kami perbuat ya Tuhan. Dan sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kiranya Tuhan memberkati setiap kami ya Bapa Surgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati Engkau yang datang di dalam nama Tuhan. Diberkati Engkau yang mengasihi Tuhan. Diberkati Engkau yang mengasihi dan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Diberkatilah rumah tanggamu, pernikahanmu, anak cucumu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah tangan-tanganmu, apa yang engkau buat menjadi berhasil. Diberkatilah lumbung-lumbungmu. Diberkatilah buah kandunganmu. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkati hidupmu supaya hidupmu menjadi berkat bagi banyak bangsa. Ulanglah dan terimalah berkat anugerah dan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Yesus Kristus, dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita semuanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Di nama Tuhan, Tuhan Yesus berkati kita semuanya sampai kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah kita. Haleluya, shalom.